Baik, terima kasih. Perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Aryati Dina Puspitasari. Saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, sebuah organisasi perempuan muda Muhammadiyah. Baik, jadi kami di Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, walaupun itu adalah organisasi perempuan, tetapi isu yang kami lakukan pendekatannya tidak hanya mengenai perempuan saja, tapi juga isu-isu kesehatan, termasuk salah satunya adalah isu lingkungan ini. Nah, contoh, kami memiliki satu program yaitu Eko Bhinneka. Eko Bhinneka ini adalah sebuah program kegiatan dalam kerangka kerukunan umat beragama, namun kami menggunakan pendekatan ekologi. Maka kemudian kenapa disebut dengan Eko Bhinneka? Nah, Eko Bhinneka ini kami lakukan di dua tempat, di Solo dan di Banyuwangi. Ini sebagai pilot project selama 2 tahun ini, yang nantinya akan kami lakukan serentak di seluruh Indonesia. Harapannya di sini dari program Eko Bhinneka ini kami bisa memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan ataupun non perempuan ya, maksudnya adalah seluruh elemen masyarakat melalui program Eko Bhinneka dari Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, agar ada kesadaran mengenai lingkungan hidup, termasuk juga perubahan iklim. Nah, di lain sisi, kami Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah juga memiliki tagline atau branding kami sebagai gerakan keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah, yang salah satu pilarnya itu adalah keluarga ramah lingkungan, yang mana kami berharap melalui keluarga, sebuah elemen terkecil di masyarakat ini mampu memberikan dukungan untuk kelestarian lingkungan hidup, dimulai dari apa yang ada masuk di dalam rumah tangga hingga nantinya itu keluar, misalnya kemudian apa yang dibeli oleh keluarga itu sudah diperhitungkan terlebih dahulu akan mengakibatkan keluaran dari apa yang tadi masuk ke dalam rumah tangga itu seberapa besar sampahnya, dampaknya seperti apa. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah. Perubahan iklim khususnya di Asia Tenggara, di Indonesia ya, ini memang sangat mempengaruhi sekali dan sangat berdampak sekali. Kalau kita bicara Nahdlatul Aisyah atas nama perempuan dan anak, ramah terhadap perempuan dan anak, kami juga ini sangat mempengaruhi kondisi masyarakat tadi, apalagi perempuan dan anak ini adalah termasuk kaum yang rentan. Apa saja yang mempengaruhi kesehatannya? Kita akhir-akhir ini, terutama kami di keluarga besar Nahdlatul Aisyah, menyadari ternyata demam yang dialami oleh kami maupun anak-anak kami ternyata tidak seperti kemarin. Demamnya itu biasanya 2 hari, 3 hari sudah sembuh. Ini sampai 1 minggu, bahkan kemarin anak saya juga sampai 2 minggu itu baru turun panasnya gitu. Padahal ya cek lab juga tidak ada indikasi yang mengarah kepada demam berdarah gitu. Nah, artinya barangkali ini juga disebabkan karena perubahan-perubahan iklim itu dari sudut kesehatan ya. Karena memang kalau kita telusuri lagi badai yang ada di Laos, di Thailand, kemudian di Myanmar beberapa waktu yang lalu itu kan juga memberikan dampak yang sangat mendalam ya bagi masyarakat yang ada di sana khususnya, dan juga mungkin kita di sini juga akhirnya juga terkena dampaknya juga kalau di Indonesia. Apalagi kalau yang
ada di daerah-daerah tadi, banjir di mana kemarin di Kamboja, di Laos, itu kan pasti akan mempengaruhi banyak hal, faktor ekonomi itu pasti juga turut untuk terkena dampaknya begitu. Kami menganggap bahwa tokoh agama ini memiliki tugas yang sangat penting dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim. Mengapa? Karena kebanyakan masyarakat kita masih sangat patuh ya. Nah, ini sebuah potensi sebenarnya, di mana tokoh agama memiliki peluang besar untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan perubahan iklim. Maka tokoh agama menjadi penting di sini perannya untuk memberikan pencerahan. Contoh, dalam ritual-ritual keagamaan, misalnya dalam Islam, dalam khutbah-khutbah Jumat yang biasanya kita membahas mengenai fikih, mungkin di satu aktivitas tertentu atau satu waktu tertentu bisa diselipkan mengenai isu-isu perubahan iklim ini, sehingga muncul kesadaran masyarakat yang berasal dari aktivitas ritual keagamaan tadi. Atau misalnya di dalam pengajian-pengajian, kalau dalam Islam, kalau misalnya kami ceritakan juga di Eko Bhinneka, kami berdiskusi dengan para pemuka agama juga, dari berbagai agama, ternyata juga ada kesadaran yang muncul juga dari para tokoh agama ini untuk mulai memberikan pencerahan dalam ritual-ritual keagamaan, ritual ibadah, keagamaan ya, ini untuk mengangkat isu mengenai perubahan iklim ataupun isu lingkungan hidup. Ini pertama kalinya saya mengenal dan mengikuti kegiatan dari Majelis Hukama yang menurut saya memang sangat inspiratif. Konferensi yang seperti ini yang kemudian mengundang dari berbagai elemen masyarakat, berbagai elemen agama, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri juga. Saya tadi berdiskusi dengan dari Malaysia, dari susteran dari Vietnam. Ini ternyata aktivitas ini memberikan dampak yang sangat baik, yang inspiratif untuk kami semakin bersemangat dalam turut bersama-sama mengatasi perubahan iklim. Nah, menurut saya ini juga bagian dari kerja amal ma'ruf nahi mungkar yang sama ya dengan apa yang kemudian kami yakini di Muhammadiyah, di Nasihatul Aisyah, bahwa isu perubahan iklim itu bagian dari nahi mungkar kami untuk menjaga kemudian melawan orang-orang yang ingin melakukan kekerasan terhadap bumi, karena kita menganggap bumi ini adalah sebagai makhluknya juga. Harapan saya yang pertama, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari aktivitas konferensi ini sehingga masing-masing dari setiap partisipan yang mengikuti aktivitas ini bisa lebih bertukar pikiran lagi, kemudian kita bisa untuk saling bercerita bagaimana best practice yang ada di masing-masing organisasi. Barangkali itu bisa menginspirasi juga organisasi yang lain, kemudian kolaborasi yang lainnya lagi, mungkin semacam FGD atau DIP
diskusi begitu ya, kita juga mungkin bisa berkunjung atau silaturahim, dan harapan lainnya adalah bagaimana aktivitas ini nanti bisa didengar, disuarakan lebih luas lagi, tidak hanya kami partisipan yang sadar, yang kemudian juga bisa berkolaborasi, tetapi juga masyarakat di luar itu bisa mendapatkan informasi, wawasan dari apa yang telah disampaikan oleh para pembicara-pembicara, narasumber-narasumber yang sangat inspiratif tadi, sehingga masyarakat juga akhirnya bisa memiliki satu kesadaran bersama untuk merawat alam semesta ini. Nah, ya, mungkin termasuk saya juga yang pada akhirnya memiliki satu titik poin juga ya, bagaimana kemudian kita bisa memberikan atau melakukan apa sih kita itu mau bagaimana untuk merawat bumi. Ada 3M Mas dari saya yang kemudian mungkin bisa turut memberikan inspirasi. Yang M yang pertama adalah mulai dari mindset. Jadi dari beberapa narasumber yang tadi saya ikuti, memang kata kuncinya menurut saya adalah bagaimana mindset kita untuk bisa menjaga kelestarian ini. Mindset kita tentang hidup dan kehidupan ini akan sangat penting dan dikembalikan kepada ketauhidan kita kalau dalam Islam, atau dikembalikan kepada agama masing-masing, karena ternyata setiap agama itu mereka mengajarkan untuk kebaikan-kebaikan kepada alam semesta pun. Kemudian yang kedua adalah M yang kedua adalah mulai dari tindakan. Apapun yang kita lakukan itu berdampak terhadap alam semesta kita. Nah, itu perlu untuk disadari bersama. Dan yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Jadi dari pagi sampai hari ini saya mengikuti, ternyata ada inspirasi itu yang mudah-mudahan bisa juga ditularkan kepada masyarakat yang lain.